Hari ini kita berada di Omah Kluwih. Omah Kluwih terletak di Jalan Godian kilometer 8,5 di selatan Polsek Godian. Hari ini kita bersama Mas Imam, salah seorang dari owner dari Omah Kluwih. Selamat siang Mas Imam. Hari ini saya mau bincang-bincang sedikit. Ini terus terang kita mau masuk dalam YouTube saya, dalam hal ini bertemakan inspirasiku. Inspirasiku dalam hal ini saya mengupas soal bagaimana orang atau seseorang berusaha atau berwirausaha di dalam hal ini mengelola suatu rumah makan. Nah, kebetulan Mas Imam sendiri mengelola rumah makan bernama Omah Kluwih. Saya mau nanya yang pertama, bagaimana awal mula dibuatnya Omah Kluwih ini? Baik, terima kasih ya, selamat datang untuk Bapak. Kita terima kasih sekali sudah main ke tempat kami, Omah Kluwih, dan hari ini sangat hari yang kami sangat bahagia. Jadi gini, awal mula kami dulu, saya itu sama keluarga itu sering namanya kulineran dimanapun, apalagi di tahun 2020-2021 ada dengan perkopian dengan tema berdampingan dengan masakan Jawa. Dan akhirnya kami spontanitas dengan keluarga kita itu waktu itu kita jalan-jalan, dan waktu kita ngobrol-ngobrol apakah kita bisa buka kayak gini. Dan akhirnya saya ngobrol bahwa di sini tuh berarti saya akan punya lahan. Di samping itu mohon maaf di sini saya beri dua dan bisa untuk pemberdayaan warga kami. Nah, akhirnya kami komitmen dengan warga membuka usaha ini dengan tema pertama adalah sayur desa yang dilanjut dengan bubur desa juga, yang bubur dicampur dengan lauk dengan sayur-sayuran, dan malam kita dengan menu angkringan. Nah, dengan 3 tema ini saya terinspirasi dengan era modern ini, Pak. Dengan era modern ini kan sayur-sayur di desa ini kan agak udah kebelakangan, dan kita komitmen untuk memperkenalkan dan kembali ke zaman dulu. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah selama kita buka 3 bulan ini kita dapat respon baik dari masyarakat, dari warga sekitar, bahwa dengan menu yang era lama kita kembalikan lagi, dan kita membuat gairah untuk perkembangan kembali. Dan saya alhamdulillah bisa pemberdayaan warga saya sekitar 13 orang karyawan di sini. Salah satu tuh mengait ekonomi dengan era pandemi COVID-19. Ya, betul sekali Mas Imam. Dalam hal ini di saat situasi pandemi seperti ini, kita memang tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Kita saat ini juga memakai masker, kita jaga jarak dengan Mas Imam, dalam arti kita tetap menjaga kesehatan, tapi dengan konsep seperti ini kita ingin untuk pencerahan bagi orang-orang bahwasanya rumah makan di situasi pandemi ini terus berjalan normal, tapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Saya tertarik dengan Mas Imam tadi membicarakan bahwasanya membuat konsep rumah makan ini dengan memberdayakan masyarakat sekitar, dalam hal ini menambah mata pencarian sekitar. Itu sangat bagus sekali Mas Imam, dan mungkin bisa ditiru oleh tempat-tempat lain bahwasanya dengan adanya rumah makan ini ternyata Mas Imam bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan mata pencaharian. Sangat terkonsep banget Mas Imam, sangat bagus sebagai ya, bisa untuk inspirasi bagi teman-teman sekalian yang ingin membuka usaha
Mas Imam ini. Yang kedua Mas Imam, saya mau nanya konsep dari rumah makan ini apa? Rumah ini. Jadi konsep kami gini, kita itu di sisi pembangunan itu ada 4 seksi. Ada 4 seksi bahwa kita itu dari awal itu banyak masukan dari keluarga, juga ada customer juga. Konsep kami itu adalah pertama adalah menyajikan masakan siap-saji. Siap-saji yang pertama adalah sayur itu kalau bisa pagi itu kita siapkan dengan untuk orang-orang yang kira-kira nggak bisa masak, dan kita siap untuk melayani keluarga yang banyak. Mohon maaf ya, ini kan juga dekat dengan rumah kita juga lihat kondisi lokasi juga. Makanya di sini kita jam 8 kita buka, dan alhamdulillah selama pagi ini banyak warga sekitar sini itu memanfaatkan dengan makanan kita siap saji dengan sayur-sayuran yang matang ini. Jadi banyak yang dibawa pulang untuk persiapan rumah tangga yang kira-kiranya pegawai perkantoran atau yang kira-kira nggak bisa untuk masak ya. Terus yang kedua, alhamdulillah untuk di jam makan siang kita di sini juga dikit agak ke kotaan pinggiran gitu ya, nggak terlalu ke pedesaan banget. Di sini kan juga dekat dengan kantor sekitar sini, jadi alhamdulillah di jam makan siang kita banyak orang-orang sekitar sini, pegawai kantor, entah itu sales dan apa, kita udah mampir di sini dengan penuh dengan beragam. Alhamdulillah kita banyak banyak ucapan terima kasih dari customer di sini atau pengunjung di sini, bahwa di sini harganya di bawah rata-rata. Makanya kita dengan ini banyak yang ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ingin kembali lagi atau perasaan di sini dengan harga yang sangat terjangkau untuk kawasan menengah. Terus yang ketiga, kita juga dapat terinteraksi dengan kaitannya dengan bubur itu. Kemarin kita dapat, kenapa kita kok bisa bubur setiap sore. Jadi bubur sore itu kan kita kan jarang di daerah Jogja dan lain-lain. Kita mencoba Pak, kita mencoba dengan biasanya kan kalau bubur kan orang jualan itu aja pasti bubur ayam, bubur sayur. Kita mencoba ke era yang lama lagi. Bubur kita setiap sore kan suasana pagi sore hampir sama. Kita mencoba dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Dan selama ini kita setiap jam 3 keluar berjadi jam 6 pun kita habis. Ya kita setiap hari sementara kita tetap stabil 2 kilo beras. Gitu. 2 kilo beras sekitar 70 sampai 80 porsi. 70 sampai 80 porsi kita stabil. Sampai kita di masa pandemi nggak berani banyak-banyak, takutnya nanti di sini tempat kita juga terbatas. Gitu loh. Takutnya nanti kan kita banyak kerumunan dan lain-lain, malah kita kesusahan. Terus yang terakhir, kita juga untuk menggait anak-anak muda supaya kita bisa datang ke sini, kita angkringan yang kita tawarkan. Kita angkringan, jadi yang kira-kira menongkrong kan kalau malam kan kebanyakan kan orang makan malam itu jarang. Kita makan jarang, kita konsep dengan kita menu angkringan yang harganya sesuai dengan harga seperti yang di jalanan itu. Dan kita sambil ada teman-teman pemuda di sini, kita berkolaborasi dengan akustik musik, dan alhamdulillah jalan lancar dan respon dari anak-anak muda sekitar sini. Kita bekerja sama baik. Alhamdulillah kita rame ya setiap malam istilahnya seperti itu. Dengan itu ciri khas sini yang banyak disukai dari pengunjung itu adalah seruni, minuman seri yang ibaratnya jeruk, serai sama jahe, gula Jawa dan gula Bali. Dan di sini hampir setiap orang yang di sini itu minumnya adalah seruni itu. Dengan kita membuat sendiri cara kita membakar jahenya, kita juga tidak ada jahe serainya juga, dan semua itu dicoba dadak. Jadi kita tidak model tanduk dulu, soalnya kita dengan kesedapannya kan kurang.
Pak, sedikit cerita. Berarti dari yang masalah bubur tadi saya tertarik, berarti bahwasannya setiap orang di sini mau beli bubur sering kecelek bahasanya. Iya, banyak banget. Jadi selain mereka niatnya mau beli bubur, ternyata sudah habis dulu sebelum jamnya. Saat beli makan, padahal itu terkenal bubur untuk makan malam. Makan malam. Ternyata dari jam 3 sampai jam 6 sudah habis duluan. Sangat hebat sekali usulan dari Mas Imam ini. Terima kasih. Ya. Yang ketiga pertanyaan dari menu andalan dari kampung itu apa Zan? Ya jadi terus terang sudah makan makanan dari sini, terus minum wedang suruni tadi ya, saya rasa sangat menyegarkan sekali. Memang ada agak manis-manis campur kecut tadi ya. Tapi memang menyegarkan sekali. Dan terus terang yang sudah saya makan tadi kan, saya makan apa tadi, oseng-oseng jantung pisang, terus tadi apa tadi ya, kikil dan sebagainya, ya sangat enak Mas. Dalam hal ini memang makanan khas Jawa banget. Jawa banget. Makanya saya mau nanya, dalam hal ini memang menu andalan dari rumah Plum itu apa saja? Di sini menu andalannya kalau pagi itu kita konsepnya adalah banyak sekali, hampir 25 sampai 30 kita itu masakan era lama, tempo dulu. Jadi dan hampir semua itu menu andalan kita itu dengan selera masyarakat kan beda-beda. Iya betul. Ada yang kita suka dengan daun pepaya, ada yang suka brokos. Apalagi kita kenapa kita mungkin sejarah kita namain Omah Klo ya Pak. Iya betul. Nah, Omah Klo itu lah pas di bangunan saya ini, tempat saya ini banyak pohon buah. Kenapa? Makanya banyak sekali di sekitar ini pohon buah. Jadi kita tetap ada juga namanya sayuran kue, ya sayuran brokos, terus sipang, dan masakan dulu itu. Jadi kita gimana ya, kalau nanti menu andalan kalau pagi itu kita bisa hampir semua rata-rata sama. Iya. Terus yang kedua itu yang buburnya itu Pak, yang kita namanya sudah terkenal dari mana-mana. Kalau kesini bisa banyakkan keluarga. Yang dia cari adalah bubur. Soalnya bubur itu pakai orang tua juga bisa. Nggak dikunyah. Buat anak kecil juga bisa. Orang sakit juga bisa diandalan ke sini. Jangan kita makannya bubur gitu. Andalan kami itu Pak. Kalau malam kita juga, kalau anggap kita target adalah untuk supaya malam itu tidak kosong tuh di acara kita buat acara buat anak kita buka angkring, seperti itu. Jadi kita ya kembali lagi kita dengan 4 sesi yang ada di sini atau 3 sesi ya. 3 sesi itu dengan berbagai macam menu yang berbeda dan alhamdulillah semua itu bagus lah. Iya. Responnya dari masyarakat bagus lah, terima dari sajian makanan apa yang dijual apa. Dalam hal ini sudah bisa diterima oleh masyarakat. Dan di sini di kondisinya kita pas jalan kita pas dimakan jam siang ya kondisinya seperti ini ya. Kalau pas kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita kembali ke flashback coba lihat itu kami. Oke. Soalnya kan kita baru proses. Iya. Ya karena nanti untuk makanan sajian sore hari termasuk hari ini saat ini baru dibuat ya. Ya dibuat. Ya. Untuk jam-jam ramai Mas, jam berkunjung orang di sini jam berapa? Jam ramai kita kalau makan di tempat itu jam orang itu istirahat. Jam makan siang. Jam makan siang. Terus sore itu bubur. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya jam 11 sampai jam 12. Oh, nanti jam 3 udah ganti lagi. Ya. Terus nanti jam 7 malam udah ganti lagi. Jadi kita kayaknya sip-sipan itu kan. Dan hal ini masakan tersaji fresh ya. Tersaji fresh. Kita semua masak di sini. Cuma ada salah satu yang pemberdayaan juga dari masyarakat kami yang misalnya titip tapi nggak seberapa, paling cuma 5% yang ada. Kita tetap semuanya. Nah, kalau sayuran bahan mana kita hampir semua masak di sini. Saya juga sedikit cerita itu kenapa kita juga kembali ke era dahulu itu kita juga mengambil kebudayaan masyarakat ibu-ibu yang kuat. Kalau orang-orang zaman dulu kan dia masakannya masih
terkonsep dengan era lama. Ya. Alhamdulillah sekitar 3 orang kita yang sampai 4 orang di semua itu kita fokuskan di belakang. Jadi kalau kita tuh nggak ada orang itu kita susah. Oh gitu ya. Kalau cuma untuk yang di depan yang pelayanan kita ambil ke pemuda-pemuda. Iya. Ya untuk rencana ke depan Mas, Omah Kluwih itu mau diapakan? Jadi kami masih aslinya banyak kekurangan. Saya itu banyak kekurangan dan kita juga namanya orang wirausaha pasti kita inginnya planning ke depan itu tetap inginnya dikembangkan dengan bertambah namanya. Syukur-syukur buka cabang buka cabang gitu. Terus ini dilebarin sampai kita masih ada lahan kosong jelas. Tapi kita juga punya rencana nanti buka cabang sampai paling enggak 3 atau sampai 4 rencana ke depan untuk keluarga. Kita juga lihat dulu di masa pandemi ini, alhamdulillah kita sudah bisa berjalan, sangat bersyukur sekali ya dengan Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rezeki seperti ini. Padahal dengan era pandemi banyak sekali kita lihat di media yang tutup lah. Tapi kita kok malah di era pandemi kita buka seperti ini, respon dari masyarakat sangat baik sekali. Alhamdulillah Pak, kita juga tidak lupa bersyukur sama yang Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Mas Imam atas informasi yang kami kupas dalam hari ini soal masalah Omah Kluwih. Dalam hari ini Mas Imam bersama Omah Kluwih dalam tema inspirasiku untuk YouTube channel Ipoh TV. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Dan pesan-pesan buat kami semua. Pesan dari saya adalah jangan lupa untuk kita selalu pertama di masa pandemi ini kita tetap terus menjalankan protokol kesehatan. Terus yang kedua, jangan takut berwirausaha. Itu paling penting. Kegagalan adalah awal dari kebangkitan atau kesuksesan kita. Jangan takut dengan kegagalan. Itu yang paling pokok itu. Kita berusaha dan lupa dengan dijaga dengan berdoa. Paling pokok, semoga dengan berwirausaha dengan konsep apapun kita harus bisa untuk mengangkat derajat kebahagiaan masyarakat sekitar lingkungan kita. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Mas Imam atas sambutannya dan terima kasih kami bisa diberikan waktu dan tempat untuk bisa mengupas inspirasi dari Mas Imam. Terima kasih. Sampai jumpa buat teman-teman di Ipoh TV. Selamat siang. Sudah mari. Pengen tahu Mas Imam dari awal mula dulu bekerja di mana, sekarang terus buka usaha Omah Kluwih. Gimana Mas Imam? Baik, terima kasih Pak. Jadi gini, saya itu lulusan angkatan SMK 2007-2008. Saya 2009 masuk di PT yang tempatnya di Plaza Barokah yang ada di Jalan Laksdadi Cipto, Pak. Di sana saya jadi petugas parkir, Pak. Yang istilahnya saya di sana adalah dengan sistem parkir yang era modern, Pak. Yang masih nggak pakai kertas manual, tapi kita pakai elektrik, Pak, elektronik gitu. Di sana saya alhamdulillah di sana itu saya mendapat promosi, Pak. Saya di lapangan itu 2 tahun. 2009-2011 saya diangkat jadi pengawas, Pak. Dan dalam arti dengan pengawas itu saya harus menguasai dengan apa yang ada di gedung tersebut. Dalam segi parkiran, marketing, dan lain-lain, Pak. Dengan sistem elektronik, dengan perpaduan yang kita namanya era modern lah, bukan namanya parkir yang ada di jalan. Kita jadi petugas parkir. Dan alhamdulillah saya di 2014 saya menjadi supervisor dengan check up membawai karyawan sekitar 98 pertama itu. Dan di 2011 itu check up lokasi dengan satu hotel dan diserahkan ke saya, Pak, untuk mengelola perpaduan tersebut. Nah, di 2014 saya diangkat menjadi supervisor, Pak. Supervisor dengan kriteria yang harus dengan sekolah, dengan naik jabatan yang kita sampai Semarang,
sampai Solo dan sampai lain-lain gitu loh Pak. Dengan itu saya harus menguasai sekitar 3 hal Pak. Waktu itu yang jelas kita harus SDM buka, inovatif kreatif kita. Yang ketiga dengan elektronik yang ada di bidang IT Pak. Dan di 2000 kan saya harus bisa namanya trainer. Dengan cara marketing harus juga bisa pelayanan gimana untuk menyambut tamu. Soalnya slogan kami dulu adalah kunci kesuksesan adalah dengan kejujuran. Dengan pelayanan yang terbaik kita akan mendapatkan hal yang terbaik. Waktu slogan kami waktu seperti itu. Dan akhirnya kita mendapat tuntutan dari gedung namanya General Manager Pak. Dengan beberapa tuntutan itu saya juga di situ belajar. Dengan saya belajar yang seolah-olah itu pengalaman yang ada di lapangan dengan langsung teori gitu. Dan alhamdulillah sampai 2018 saya sudah menjadi asisten manajer Pak dengan 3 lokasi hotel waktu itu. 2 hotel, 1 mall. Yang pertama Plaza Ambaruk Mall, Royal Ambaruk Mall, dan Grand Ambaruk Mall. Saya memegangi asisten manajer dan membawai sekitar 145 karyawan. Di situ saya sudah menguasai hal namanya trainer, pelayanan SDM, dengan cara mengatasi dengan komplain. Terus yang ketiga situasi kondisi dengan laporan berita acara, koordinasi dengan manajemen polsek dan lain-lain. Saya sudah belajar di tengah hal tersebut. Di situ saya belajar berinteraksi dengan orang-orang yang merasanya itu udah hebat gitu. Dan akhirnya saya di 2018 saya pengajuan resign karena saya punya cita-cita lain. Salah satunya ini wirausaha. 9 tahun saya Pak ikut PT dan ikut gedung dengan tuntutan yang sangat keras menurut saya. Dengan performa yang baik dan dengan tuntutan kinerja yang harus benar-benar kita itu melayani dengan hal yang terbaik dan yang terbaik. Dan tapi saya kembali ke masih ada dengan cita-cita, soalnya di keluarga kami adalah keluarga untuk wirausaha. Dengan itu saya alhamdulillah 2018 itu saya pengajuan resign Januari, tapi kita tuh masih saya tuh di ACC bulan April Pak. Dikarenakan harus cari orang yang seperti saya harus dituntut dengan perusahaan dan manajemen gedung untuk mencari pengganti yang sesuai dengan kriteria saya. Di 4 bulan tersebut saya harus dengan teliti mencari orang dari pengawas walaupun juga administrasi Pak, yang dimana bisa dia pertama dia menguasai lapangan Pak, harus bisa berinteraksi dengan manajemen, dengan customer, dengan pegawai gitu, atau dengan yang di lapangan karyawan gitu. Harus bisa, tempat ini harus bisa menguasai. Karena kalau kita ngangkat orang untuk naik jabatan kalau tidak bisa menguasai 4 ini, kita akan susah Pak. Dan itu harus kami presentasi Pak. Harus kita presentasikan apakah ini layak untuk menjadi pengganti saya. Nah, dan alhamdulillah saya itu bisa dapat di bulan Februari menjelang Maret tuh admin saya malah bukan orang lapangan Pak, administrasi saya Pak, yang bagian keuangan tuh malah dia itu menguasai. Dan di bulan April saya presentasikan, diterima oleh manajemen. Tapi sebelum diterima saya tidak sombong atau tidak akan mengubah saya sendiri Pak. Saya itu sempat masih ditawarin lagi dengan kenaikan gaji Pak. Kamu nggak usah keluar, kamu tanya tambah itu. Tapi kan saya orangnya termasuk orang yang punya namanya pedoman hidup Pak. Saya udah komitmen bahwa saya tetap akan resign dan akan membuka usaha. Usaha kemarin itu cuma kecil-kecilan hasilnya saya itu Pak. Keluarga saya itu ada yang jual elektronik, terus ada yang jualan kayak di pasar-pasar gitu.
Tapi menurut saya itu saya di 9 tahun mendapat kerjaan dengan tekanan, dengan melihat wirausaha dengan tanpa kita manajemen sendiri, itu malah merasa lebih nyaman. Dan alhamdulillah di 2019 itu di tempat kami tinggal itu ada lowongan namanya kepala dusun atau yang sekarang dipanggil dukun. Waktu itu saya belum punya kepikiran segitu, tapi dengan dorongan dari masyarakat pemuda itu lama-lama malah saya jadi kepikiran. Dan di 2019 itu saya menjalani ikut tes, alhamdulillah saya menang. Dan sampai sekarang akhirnya saya jadi menjabat kepala dusun atau duko. Di situ kami dengan cita-cita saya itu tetap saya jalankan, nggak wirausaha. Dan waktu dengan keluarga saya sering kulineran, dapat namanya ide-ide. Akhirnya kami bukalah suatu makanan seperti inilah dengan era yang dahulu, model dahulu dan dinamakan Omah Luweh ini Pak. Yang seperti ini tempatnya kita juga alhamdulillah dengan tadi yang saya sampaikan dari awal bisa memperdayakan masyarakat sekitar kami yang sampai 13 orang. Insya Allah tambah Pak. Insya Allah ini kalau kondisi seperti ini kita tetap tambah terus.